Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan saya Azri. Selamat jumpa di tutorial step by step ya. Nah, kali ini kita coba akan membuat 3D ya, 3D rumah tinggal ya, 2 lantai. Jadi data yang kita punya ini ada lantai 1 ya, lantai 1, kemudian kanopi carport, kemudian denah lantai 2, sama ada satu tampak begini ya. Datanya kalau menurut saya tidak terlalu lengkap ya, karena yang pertama ini nggak ada leveling ya, jadi level lantainya di plus berapa, kemudian lantai 2 di plus berapa, kanopi di plus berapa, nggak ada info gitu ya. Jadi kita cuma ngandelin satu tampak ini aja, gambar potongan juga kita nggak punya gitu ya. Oke, langsung ya, biar nggak terlalu lama kita percepat saja. Jadi kita punya ini, kita pastikan dulu untuk dimensinya ya. Kita bisa cek DI ya, ini 150,12 ini yang bikin catnya belum terlalu rapi ya, ini masih ada koma-komanya, cuma dia pakainya milimeter ya, 150 soalnya. Oke, kita save ya, kemudian kita buka file SketchUp-nya ya. Kita buka file SketchUp baru. Ya, di sini saya pakai SketchUp 2019 ya. Jika teman-teman perlu plugin pack ya, teman-teman bisa download di deskripsi di bawah ya. Dan nanti saya bakal banyak pakai shortcut ya teman-teman ya. Jadi coba saya aktifkan dulu. Jadi nanti saya jelaskan shortcut yang saya pakai. Kalau teman-teman berminat juga teman-teman bisa pakai ini ya, apa namanya, shortcut yang sesuai yang dengan saya punya gitu ya. Jadi biar pembelajarannya bisa pas gitu ya. Oke, kita langsung buka file SketchUp ya. Kita bikin baru. Ini ya, kita coba pakai cm. Oke, langsung kita import. Oke, sebelum kita import, tapi kita harus ini ya, pastikan dulu ya, unitnya kita coba ganti milimeter ya, karena di AutoCAD unitnya memang milimeter ya, 150. Oke, kemudian kita import. Oke, kita coba hapus ini ya, si orang ini, kemudian kita matikan ya profilnya ya, soalnya ini bikin berat kalau kita modeling. Kita matikan dulu. Oke, sekarang kita cek ya, ini udah sesuai ya, 15 ya, 15 cm. Kemudian kita tinggal trace aja ya teman-teman ya. Ini ketika kita udah import ya, kita bisa hide dulu ya, ke kanan ya, hide supaya garisnya bisa putus-putus ini ya. Jadi kita tinggal trace aja teman-teman ya, kita tinggal trace seperti ini ya. Nah, karena ini kita akan rendering di bagian fasad aja ya, jadi tidak semua di bagian interior ini kita buat ya teman-teman ya. Jadi nanti pas kita trace, kita mungkin hanya bagian luar-luarnya aja nih, bagian luar, dan mungkin sampai sebatas inilah ya, nggak usah terlalu detail sampai belakang, karena kita keperluannya untuk mungkin rendering di bagian fasad ya, bukan untuk desain interiornya ya. Jadi kita perlu, yang kita perlu detailkan di bagian depannya saja. Oke, jadi ini udah saya trace ya teman-teman ya, yang bagian-bagian yang perlu ya. Jadi ini ada lantai 1, denah lantai 1, lantai kanopi, kemudian denah lantai 2. Jadi teman-teman bisa lihat ya. Jadi yang saya trace cuma fokus di area bagian depan aja. Jadi kita nggak perlu buang-buang waktu untuk ngetrace di bagian belakang, karena ini nggak kita pakai gitu ya. Kecuali nanti kita mau desain interior, nah kita harus buat semua gitu ya. Karena ini fokusnya ke eksteriornya saja, jadi kita nggak perlu. Jadi kita perlu detailing di bagian depannya saja.
untuk lantai 2 juga sama, detailingnya nggak terlalu sampai yang belakang-belakang gitu ya. Oke, setelah tahap ini selesai, kita bisa copy ya. Kalau ngetres gampang lah ya, kita tinggal drag aja pakai rectangle ya. Nah, setelah kita trace ya, kita dapat denah yang udah kita pindah, yang rapi ya. Bisa yang rapi, jadi teman-teman enak ininya modelingnya nanti. Oke, kita ambil fasadnya ini ya dari yang cat ya. Kemudian yang udah kita trace tadi, kita susun seperti ini ya. Untuk susunannya kita menyesuaikan dari tampak ini teman-teman ya. Jadi yang pertama teman-teman satukan dulu jadi satu garis kayak gini ya. Jadi udah sesuai asnya masing-masing. Kemudian untuk levelingnya teman-teman tinggal drag and ini ya, drag and place aja sesuai kira-kira tingginya di mana nanti ya. Jadi mungkin yang lantai 2 kita bikin di sini ya, mungkin jatuhnya ya. Kemudian yang lantai kanopi kita bikin di area bawah dulu seperti ini. Kemudian untuk yang lantai 1 dan carport kita bisa ngikutin di ini apa namanya, levelnya ini juga. Nah, mungkin ini kita bisa up sedikit di sini ya, jadi mungkin naik sedikit dari jalan. Kemudian untuk ini saya bisa sesuaikan lagi posisinya, mungkin di sini tinggi ya, karena kita ada tangganya, ada trap tangga. Oke, kemudian langkah selanjutnya bisa hapus dulu biar bagiannya enak. Kemudian coba kita hapus ya bagian yang nggak perlu ya, kan biasanya masih ada sisa-sisa komponen, grup, style segala macam. Itu bisa bikin SketchUp kita berat ya. Jadi sering-sering kita purge unused ini ya, unused object ya di sini ya. Jadi kalau di saya shortcutnya Shift U ya. Nanti keluar option seperti ini, teman-teman bisa tinggal oke. Nanti ada informasi seperti ya, komponen dihapus 13 dari 20 sekian gitu ya. Oke, sekarang kita lanjut ya. Jadi untuk memudahkan atas ini kita hide dulu ya teman-teman ya. Kita fokus untuk di lantai satunya dulu. Kita bisa reverse ya biar nggak terlalu bingung ya antara ini sama di bawahnya. Oke, kemudian kita adjust ya untuk atur tingginya ya. Yang pertama kita misal bisa pakai patokan yang ini, patokan anak tangga. Jadi anak tangga yang paling tinggi ini levelnya sama ya, mungkin level satunya di ini ya, pas di posisi anak tangga ini. Jadi kalau kita balik lagi ke cat ya, kita buka catnya dulu sebentar. Oke, kita bisa lihat ya lantai ini posisinya di top ya, mungkin satu level dengan ruang keluarga, ruang tamu dan lain-lain ya. Jadi kita anggap posisi ruang keluarga, ruang tamu itu pas di top ini ya. Jadi kita balik lagi ke sini. Oke, kemudian kita bikin untuk level tangganya dulu ya teman-teman. Copy. Kemudian kita bisa set ya di sini ya. Oke, kita set di sini. Jadi untuk patokan kita ya teman-teman ya. Jadi kita tinggal push and pull aja ya. Ini ya, seperti ini teman-teman ya.
Oke, seperti ini ya. Nah, di sini ada dua level lagi ya, jadi level yang ini ya. Oh, atau mungkin kita bisa begini teman-teman, ini kita delete saja, kita main yang di bawah aja ya, kita nggak perlu utak-utik yang di atas. Nah, oke begini ya, ini lebih manajemen, nanti manajemen ininya lebih bagus. Nah, ini tingginya 17 ya, dari kita up 17. Oke, nah, atau ini 25 17 8 ya. Yang pertama selesai ya teman-teman ya. Oke, kita bisa hapus yang ininya, kemudian kita bisa grup ya yang ini ya, jadi masing-masing satu grup ya, jadi kita biar editingnya enak seperti ini. Nah, kita bisa push, kemudian bagian ini juga bisa kita push, ini juga bisa kita push. Nah, ini level 00 nya teman-teman ya. Oke, ini juga kita bisa push, ini taman ya, kayaknya ini taman ya teman-teman ya. Jadi nanti kita coba lihat, kalau ini tamannya sepertinya agak flat ya teman-teman ya. Oke, ini mungkin naik satu kali lagi ya sampai habis ini ya. Dan jadinya juga lantai kita push ya sesuai tingginya, ini juga kita bisa sesuaikan. Kita coba balik lagi ke ini ya. Oh, jadi ini sepertinya yang naik ya teman-teman ya. Jadi saya trashnya ini ada kesalahan ya. Ini nggak perlu ya teman-teman ya, karena ini tangga menuju balkon, jadi ini nggak perlu. Ini mungkin mentok ya sampai sini ya. Oke, ini kemungkinan ini sama ini taman ya teman-teman ya. Oh ya, taman. Jadi yang ini garis putus-putus ya, jadi ini juga nggak ada ya, saya salah interpretasi berarti ya. Oke, ini mungkin bisa kita up sedikit ya, mungkin 30 cm. Kemudian untuk tamannya sendiri kita bisa cut ya, jadi kita bikin objek sendiri, kemudian kita grup, kemudian kita coba push mungkin 25, kemudian kita bisa kasih sedikit echo ya 5, kemudian kita tarik mungkin sekitar 200 ya, jadi bisa ada sedikit miringnya ya. Ini taman, kita bisa kasih material rumput seperti ini ya kira-kira. Ini bagiannya juga ya teman-teman ya, bagiannya juga taman, kita bisa push yang ini ya 30 cm juga. Ke bagian bawah teman-teman kalau mau rapih bisa ditutup juga ya seperti ini ya, dirapi. Oke, ini juga kita cut, yang kita paste di luar ya, kemudian kita grup juga, kemudian kita kasih ketinggian sama dengan ini dan level yang sama ya seperti yang di sebelah kiri. Tarik sini ya 200. Oke, ini kita bisa hapus ya, kita bisa close lagi. Oke, kasih material rumput. Oke, nah ini untuk tiang ya, tiang kanopi ya, jadi kita nggak perlu bikin dulu. Ini juga kita nggak perlu ya sepertinya ya, tapi kita hold dulu. Oke,
Next ya, bagian ini kita udah selesai ya, kita bisa clean ya. Jadi di sini ada beberapa garis sisa-sisa ya, jadi kalau kita hapus satu-satu bakal capek. Nah, saya pakai plugin clean up ya, jadi saya cukup pencet Ctrl Shift C. Nah, nanti dia akan keluar sendiri. Jadi teman-teman kalau mau pakai shortcut yang saya pakai, teman-teman bisa ini ya, masuk ke preference, kemudian di bagian shortcut nanti tinggal import ya, import dari list shortcut yang saya bagikan di link deskripsi di bawah ya. Oke, jangan lupa di save dulu ya, biar nggak hilang kalau mati lampu dan segala macam ya. Oke, lanjut ya. Lanjut untuk lantai satunya. Lantai satu kita bisa hapus dulu ya, ini ya bagian lantainya, karena kita cukup butuh bagian dindingnya aja. Kita bisa push mungkin sampai lantai 2 kita ya, lantai 2 kita di sini ya. Misalnya sini, oke. Kemudian kita bisa unhide si balkon. Nah, posisi balkon ya, kita bisa unhide. Oke, sini maju sampai sini ya, berarti yang ini kita bisa seperti ini. Oke, ini kita udah dapat balkonnya ya. Nah, sekarang kita coba sesuaikan dulu ketinggian dan dimensi dan bentuknya. Jadi mungkin ini udah kita nggak butuhkan ya, kita bisa hapus. Oke, sisa ini. Kemudian kita mungkin bisa kasih ketebalan ya, sampai sini ya. Oke, bagian ini kita juga bisa hapus mungkin sampai di sini ya, karena ini overlap sama bagian dinding ya. Bisa push back lagi ke bawah, ini juga kita bisa sesuaikan ke atas, ini juga, ini mungkin juga. Oke, ini kita reverse ya, Shift D kalau di tempat saya ya, kalau enggak klik kanan aja ya, reverse face. Oke, nah sekarang udah satu level ya teman-teman ya. Nah, kita cukup bikin ininya, tiang ya, tiang lebar 20 ya. Jadi mungkin gini aja, kita bisa bikin di sini ya. Oke, kemudian kita move, kita pindahkan di sini, kemudian bisa kita group, kemudian kita push ya, bisa push satu-satu seperti ini, atau kita select all kemudian menggunakan join push pull. Nah, ini saya sering pakai banget ya, join push pull ya, jadi kita bisa nge-push beberapa face sekaligus ya, walaupun dia nggak nempel juga. Oke, oke ya, bisa. Ini kita tarik ke dalam ya, soalnya kita ini overlap ya sedikit. Nah, oke, ini kita hapus karena ini ada taman. Oke, nah sekarang selanjutnya kita kasih ketebalan ya, ini ya, mungkin untuk dak itu dia sampai sini ya, jadi kemungkinan plat daknya itu di area sini, bukan di area bawah. Jadi ini mungkin bisa saya cut dulu ya, kita pasang di luar, dan ini kita clean. Jadi buat ngapus ini ya, garis-garis sisa sama yang gabungin dua face sekaligus, clean up. Oke, nah ini jadi udah bersih ya teman-teman ya. Jadi gini, kita nggak perlu hapus satu-satu, tinggal clean up, langsung bersih. Oke,
Nah mungkin ini posisi ininya ya, platnya di atas ini ya, mungkin kita bisa kasih ketebalan standar ya 12. Kita push ini mungkin jadi 1 ya teman-teman ya, jadi kita ini aja sekalian. Oh ini ada yang sedikit trouble, tidak bisa fix yang 4. Oke, ini kita bisa push ke sini. Oke, ya lihat ya, yang sisa perlu, kalau kita perlu bisa kita clean up juga. Oke, udah rapi, ukurannya juga persis sama ya teman-teman ya. Kemudian ini mungkin untuk railing ya teman-teman ya, kita bisa coba copy ke sini. Sebentar, kita pindahkan semua aja dulu. Ini kita grup biar nggak overlap ya. Oke, ini posisinya di sini. Oke ya, pas ya. Nah ini untuk si apa namanya, railing, kita bisa copy ya ke atas ya sesuai ini. Oke, kita bisa grup, kemudian kita bisa beri ketebalan ya sesuai ini ya. Jadi tinggal kita select ya face-nya, kemudian kita push pull, tapi endpoint sama start point-nya kita referensi dari sini. Oke, nah ini jadi ya teman-teman ya. Kemudian di sini ada 1 2 3 4 5 5 ini lagi apa namanya, railing besi lagi ya. Mungkin ini yang atas handle-nya ya, railing kayu. Yang tengah-tengah ini mungkin railing besi ya, besi hollow ya. Ini ketebalannya 2 cm ya. Oke, jadi kita mungkin perlu bikin ini ya, kita copy lagi. Ini kita hapus saja. Kita copy. Ini kita hapus karena kita nggak pakai. Kemudian kita Shift N ya. Shift N gunanya untuk menghapus sisa-sisa garis ya. Kalau tadi yang Shift Ctrl C menghapus sisa-sisa garis, merge satu face dengan material yang sama dan sebagainya. Di sini banyak option. Tapi kalau Shift N kita cuma ini aja, remove stray edge aja nih. Oke, nah jadi yang nggak perlu langsung hilang ya. What? Oke, railing udah jadi ya. Sekarang kita coba bikin tangganya. Ini saya udah bikin tangga di sini ya. Jadi tinggal di connect aja ya teman-teman ya. Nah, tapi karena setelah saya lihat di sini kurang sesuai ya. Jadi tinggi yang step terakhirnya sama yang ini kurang sesuai. Jadi kemungkinan kalau saya cek ya, bisa balik lagi ke sini. Kemungkinan orang posisinya nggak di sini teman-teman. Jadi orang posisinya di sini. Nah, jadi si platnya ini posisinya di sini. Jadi ini sebagai pagar gitu ya. Kemungkinan ya teman-teman ya. Ya soalnya melihat dari tangga ini nggak masuk akal gitu ya. Dari poin lantai ya. Dari poin lantai tuh sini tuh tingginya 145 gitu ya, padahal cuma ada 1 2 3 4 5 anak tangga. Kalau kita bagi ya 145 dibagi 5 29 untuk anak tangga, kayaknya nggak bakal mungkin. Jadi saya bakal mungkin inisiatif ya, balikin lagi ke posisi semula ya. Oke, ini 0, ini 28,
saya cut dia di sini, kita cut, kita push, clean. Oke, nah, ini lebih masuk akal ya teman-teman ya. Jadi yang dari sini ke balkon ke level rumah cuma 107. Nah, kita bagi ya, 107 dibagi 5, 21, masih masuk akal. Jadi kita stick di sini ya. Mungkin apa namanya, railing kita sesuaikan ya posisinya, kita move ke bawah. Ini lebih masuk akal ya. Ini juga kita bisa cut ya pakai Zoro tool ya, ini ya. Saya kasih shortcut ya, Shift C, jadi saya langsung di cut ya. Ini kemudian backing. Oke. Karena di sini nggak ada keterangan apa-apa ya, bahwa tangganya itu materialnya apa dan sebagainya. Dan ini juga di sini nggak kelihatan ada tangganya sama sekali malah ya. Jadi saya asumsi aja ini tangganya beton seperti ini ya. Jadi kalau masih salah berarti nanti tinggal direvisi aja ketika kita revisi ke owner. Next ya, kita bisa bikin ini ya, bukaan jendela, kemudian pintu. Untuk mudahnya kita trace dari sini aja. Oke, kemudian kita offset, kemudian offset lagi, kemudian kita group ya, ekstrak ya, seperti ini ya, hapus yang nggak berguna, kita clean, kemudian kita kasih ketebalan push 10 cm, kusen mungkin 3 cm ya, daun kusennya kaca, mungkin kita bikin yang gampang jadi 1 cm. Kemudian kita kasih material, kemudian kita group, kemudian kita pindahkan ke sini, kemudian kita group kembali, kemudian kita pindahkan ke depan sini. Dan jangan lupa untuk tambahkan gap seperti ini teman-teman. Jadi kalau nanti kita render pas posisinya seperti ini, dia bakal jadi kayak kesatuan kalau kita render. Soalnya rendering tidak mengenal garis, dia harus berbentuk 3D. Jadi kita kasih gap ya 0,5, kemudian kita kasih push 2 cm. Oke. Nah seperti ini. Nanti jadi kalau kita render ada gapnya sedikit, itu bakal lebih bagus. Untuk yang ini sama ya. Ini pintu geser, kita push, kemudian kita group, ekstrak, kemudian kita copy jadi 2 ya, karena ini 2 daun pintu. Kita overlap sedikit ya, karena ini pintu geser, pasti dia overlap. Ini kita kasih ketebalan 6, kita ekstrak lagi, delete, kita kasih ketebalan masing-masing ya, 1, 3, ini 10. Terus ini kita kasih material kaca, grup, kita pindah. Oke, kalau ini tipikal ya ada 2, kita jadiin komponen, soalnya biar lebih mudah nanti editing. Kita pindahkan ke sini, kemudian satunya kita pindahkan ke posisi sebelahnya. Oke, jangan lupa kita kasih gap 0,5, kita push 2 cm. Oke, dan kita terakhir ya, kita pindahkan ke sini, yang pepetin ke depan ya, ini juga kita pepetin, kita open yang di sini, kita trace bagian dalamnya, ini kita push, kita beri lubang, ini juga. Kemudian ada satu lagi ya di sini bagian pintu seperti ini. Kemudian kita cek dulu ininya berapa.
Untuk pintu 1 meter ya teman-teman ya. Jadi kita push sini 1 meter, kita copy, push, delete, paste yang tadi ya, copy, maksudnya kita grup. Nah, sama ketika kita bikin jendela ya, jadi kita bikin gosongnya dulu dan pintu dan seterusnya. Ini kita offset dulu ya, karena dia pintu dia nggak punya kusen bawah ya, jadi kita unselect yang bawah 5, oops, offset 5, ini kita nggak perlu ya, kita ekstrak, delete, kemudian kita kasih ketebalan masing-masing dulu 4 ya, kita group yang ini, kita move, jangan lupa kita kasih gap 0,5, push 2 cm. Oke, dan selesai. Next ke tahap berikutnya. Nah, ini kita kasih material ya, jangan lupa di atas ada. Ini kasih grup karena dia satu kesatuan. Ini kita bisa join ya, jadi satu. Pakai 3D tools ya, solid tools maksud saya, pakai yang option pertama. Oke, kita lanjut ke lantai 2. Oke, kita jangan lupa kita kasih material dulu. Oke, ini juga material tembok aja sederhana ya, ini udah nggak terlalu putih. Oke, kemudian kita unhide yang lantai 2. Oke, simple ya. Kita mungkin cukup dengan push sampai level ini. Oke, kemudian untuk lantainya kita push ya sampai sini, karena kita balik lagi kita nggak membuat buat interior ya, jadi yang penting fasadnya betul sesuai dengan desain arsiteknya. Nah, yang kita kalau dipusingkan. Saya coba delete ya, masih khawatir. Oke, selesai. Di sini ada sedikit ke bawah ya, jadi mungkin kita bisa push ke bawah sedikit untuk bagian yang 2 ini. Maka kita push sampai sini. Oke. Oh, udah sorry ya, jadi nanti posisi jendelanya yang agak tinggi. Ini mungkin masih ada sayapnya ya, sedikit ya, push sampai ke depan sini bagian ini juga. Oke, better ya. Oke, alhamdulillah, nggak usah buat lagi dari awal ya, copy aja. Kemudian kita cek untuk ketinggiannya, posisinya turun 25 cm. Kita adjust ya, turun 25 cm. Semuanya kita adjust 25 cm. Oke, kemudian karena ini identik, kita jadiin komponen ya. Kemudian kita move, kita pakai referensi dari sini ya, move terus copy ya teman-teman ya, pakai tombol kontrol ya. Oke, karena ini overlap, nah sesuai dengan ini ya. Oke, sedikit. Oke,
Kemudian kita kasih lubang. Simple ya sebenarnya. Kita terus ya, rectangle, kasih lubang. Oke, terakhir kita kasih material dulu ya, jangan lupa ya. Ini terlalu putih. Nah, terakhir yang ini ya. Ini super simple ya teman-teman ya. Trace aja dulu 5 cm. Kemudian kita bagi ya, kita copy 2 garis ini, kita bagi 1 2 3 4 5, kita bagi 5. Oke, 5 ya, kita group dulu. Nah, kita cukup pindahkan satu ya, karena ini identik semua. Clean, kemudian kita offset ini, kemudian kita ekstrak, kita kasih ketebalan masing-masing 10 3 1. Kita kasih material kaca, group, move, make component. Kita pindah ke sini, kita copy 5 kali 4. Oke, terakhir kita kasih gap. Kenapa kasih gapnya terakhir? Biar pas nge-move tadi gampang. 0,5 move 2. Selesai. Kita tinggal pindahkan ke sini. Ambil patokan di sini ya teman-teman ya. Jadi gampang. Oke, masukkan ke dalam. Kemudian kita trace dan push untuk membuat lubang. Oke, selesai teman-teman ya. Super simple. Langkah terakhir kita perlu membuat si atap. Untuk atap kita perlu balik lagi ke denah. Soalnya denahnya saya udah hapus tadi ya. Jadi kita oke, nice, sudah diimport ya. Jadi mana? Oh, ini salah skala ya teman-teman ya. 0,1. Oke, kemudian kita trace ya untuk atapnya ya. Posisinya di sini nih teman-teman, lihat. Oke, posisinya kita copy. Oke, kita delete karena udah tutup lagi. Kita grup ya, jangan lupa. Kemudian kita bagi 2. Yang ini kita push ke atas sampai sini ya. Kemudian yang bawah kita push ke bawah sampai sini. Oke. Kemudian terakhir kita tinggal join push. Mungkin ketebalan 15 cm ya, atau 20 cm boleh, atau begini 5 cm dulu, kemudian kita push lagi 15 cm. Jadi kita punya 2 ya kayak gini. Nah, teman-teman bisa tinggal push 5 cm kanan kiri ya. Jadi clean dulu, push 5 cm 5 cm, ini juga 5 cm, kemudian yang ini juga 5 cm. Clean up, selesai. Oke, terakhir kita tinggal tutup untuk ininya ya, dindingnya. Kita perlu 2 ini ya, dari kemudian oke, ini kita tambahkan sedikit. Total panjangnya itu sekitar 62
625. Oke, pas kok. Jadi ini tinggal kita centerin aja ya. Oke, begini ya. Kita tinggal perlu kita bikin gunungannya. Kita bisa pakai knife tool ya, atau Zoro seperti ini teman-teman. Oke, nah kemudian kita push ke atas. Ini juga deh teman-teman ya, nggak perlu khawatir ya untuk tingginya ya. Kemudian kita bisa clean. Nah terakhir kita klik kanan intersect with model. Nah selesai, tinggal kita push bagian yang kita nggak pakai seperti ini ya teman-teman ya. Nah semua bagian udah tertutup ya. Langkah terakhir kita tinggal tutup ini aja. Nah atap udah kita grup enter ya supaya kita open. Oke, push secara bersamaan menggunakan push pull, pin push pull ya. Nah ini kita kasih material ya, jangan lupa. Oke teman-teman, selesai ya, sangat mudah sekali ya. Jadi event pemula pun bisa. Nah untuk terakhir kita bisa coba tes pakai shadow ya, supaya penampilannya lebih bagus. Oke, jadi kira-kira sampai sini ya pertemuan kita kali ini di tutorial SketchUp modeling ya. Nanti kita coba ketemu lagi di tutorial rendering fasad rumah ini. Jadi teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe ya, bantu share dan like supaya lebih bisa semangat lagi untuk bikin konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman. Oke, ini kita bisa hapus ya. Terakhir kita clean semua model kita ya, jadi material yang nggak kepakai pun bakal ke clean sama dia ya, plugin clean up. Kemudian seperti biasa, kalau saya biasakan posisinya pas di 00, pas di tengah-tengah sini. Agak susah ya, kita bikin garisnya dulu. Agak susah ya teman-teman ya. Tidak seperti biasanya, tapi oke lah. Nah kalau ada permasalahan begini teman-teman nggak usah khawatir ya, potong seperti ya, teman-teman tinggal zoom extend aja atau shift Z, ya balik lagi normal. Gampang banget. Kemudian terakhir ya, kita bikin jadi komponen, kemudian kita move ke 00. Oke, kita bisa mirror ya seperti ini. Jadi kita biar tahu kalau couple nanti seperti apa jadinya. Oke, cukup bagus. Jadi desainnya juga cukup bagus ya. Oke, teman-teman bisa lihat ya.
hasil latihan kita bersama hari ini ya. Nanti teman-teman juga bisa download apa namanya file CAD-nya ya di deskripsi di bawah. Oke, terakhir jangan lupa subscribe, bantu share, dan bantu like supaya video ini bisa lebih bermanfaat bagi teman-teman semua. Oke, ketemu lagi di tutorial selanjutnya.